Kata kuncinya itu kalau simple, nanti saya tunjukkan aja rumusnya. Ini saya kalau misal mau melanjutkan gimana? Oh, oke, sip. Ya, ada 3 macam. Oke, pertama adalah simple past tense. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Jadi Anda kalau cerita mengenai cerita masa lampau Anda menggunakan simple past tense. Nah, masa lampau itu kapan? Ya bisa tahun lalu, bisa waktu pas kecil, kemarin, bahkan 1 detik yang lalu pun juga termasuk simple past tense ya. 1 detik yang lalu pun juga termasuk simple past tense. Jadi pokoknya kalau yang masa lalu itu simple past tense. Oke, yang kedua, past continuous tense. Apa fungsinya? Nah, jadi melakukan kegiatan yang sedang dilakukan tapi di masa lampau. Ya, sedang dilakukan di masa lampau. Nah, biasanya untuk past continuous tense ini itu kejadiannya nggak berdiri sendiri gitu ya, tapi ada kejadian lain yang mengikuti. Misalnya ya kemarin pas Mbak Napia sedang chatting sama Pak Devri, tiba-tiba Laupanya manggil. Nah, biasanya seperti itu. Jadi satu sedang chatting, terus tiba-tiba ada kejadian lain yang datang gitu loh. Kalau Laupanya manggil gitu kan. Nah, itu kita menggunakan past continuous tense. Terus yang ketiga adalah past perfect tense ya. Nah, kata kuncinya perfect. Kalau perfect itu pasti sudah ya. Nah, tapi sudahnya gimana? Untuk past perfect tense itu adalah sudah terjadi sebelum kejadian di masa lampau terjadi. Ya, sudah terjadi sebelum kejadian di masa lampau terjadi. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Nah, gimana contohnya? Nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia dulu. Pakai bahasa Indonesia dulu aja. Oh, nggak boleh pakai ing. Kalau ing tuh pasti continuous. Wong itu nggak continuous kok. Iya kan? Nah, misalnya gini aja lah contohnya. Tadi kan saya online-nya kan telat kan. 10.15an gitu kan. Nah, jadi waktu saya online, misalnya tadi yang pertama online siapa? Yang pertama kali online? Mbak siapa? Oh, Mbak Nurjana pertama. Jadi gini. Jadi tadi Mbak Nurjana sudah online sebelum tadi jam 10.15 Pak Devri online. Nah, Mbak Nurjana sudah online itu kita berarti menggunakan past perfect tense. Ya kan? Kita sekarang kan sudah jam 11-an lebih kan? Kalau jam 10.15 kan berarti tadi kan, past tense kan, masa lampau kan. Nah, Mbak Nurjana kan online-nya sebelum 10.15 tadi, sudah online. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi past perfect tense itu seperti itu. Sudah terjadi sebelum kejadian di masa lampau terjadi. Kita masuk ke rumusnya. Untuk rumusnya ini ya, untuk past tense itu verb 2. Ya, nah, untuk past tense itu tantangannya apa sih? Tantangannya Anda harus ngapalin ya. Ngapalin verb 1, verb 2, verb 3 gitu kan. Kalau ngapalin nggak boleh bingung ya. Kalau ngapalin itu harus bisa ya, harus bisa. Pelan-pelan pasti bisa nanti. Terus untuk negatifnya gampang, kita hanya kasih did sama not ya. Did not verb 1.
Untuk kalimat tanyanya, did-nya kita pindah di depan, kemudian subjek, verb 1. Oke, langsung aja. Contoh. Yuk, siapa yang mau kasih contoh? Yang mana yang belum jelas? Oke, resapilah ya. Resapilah. Oke, saya kasih contoh. Oke. Apa? Oh, I forgot. Ya betul, I forgot. Boleh. Saya lupa ya. Nah, tapi lupanya kemarin atau misalnya yesterday gitu kan. Misalnya yesterday. Yesterday I forgot misalnya to study gitu kan. Misalnya kan. Kemarin saya lupa belajar ya. Kemarin saya lupa belajar. Nah, oke, itu positifnya. Sekarang kalau negatifnya gimana? Yesterday I did not forget to yesterday I did not forget to study. Terus kalau kalimat tanyanya, oh boleh. Kalau bahasa Inggris tuh boleh di mana saja ya. Kata keterangannya boleh Anda letakkan di depan, boleh di belakang, boleh. Kalau di Chongwen nggak boleh ya. Ya kan, kalau Chongwen kan kata keterangan waktunya harus diletakkan di depan atau enggak setelah subjek kan. Ming Tian Wo Yao atau enggak Wo Ming Tian Yao gitu kan. Tapi nggak boleh. Nah, kan nggak boleh Wo Yao Ming Tian gitu kan nggak boleh. Kenapa Mbak? Keren dong, malahan dong. Saya cerita ya. Anda tuh kalau bisa Inggris dan Mandarin, Anda tuh menguasai dunia loh. Apalagi Anda bisa menguasai komputer. Waduh. Anda mau kerja di mana aja pasti orang mau bayar Anda kok. Ya. Iya, Anda kalau bisa bahasa Inggris, Anda bisa Mandarin, enak dong bahasa Inggrisnya belajar sama saya kan. Mandarinnya sama Laupan. Ya kan nanti komputernya sama Bubble. Ya kan Anda sudah enak itu. Ya kan? Oh ya ada. Nah itu bagus juga. Kalau misalnya Anda ada kesempatan untuk belajar Mandarin lagi bagus ya. Diajari kan lebih. Oh ya, malah melumpi macem-macem lagi. Nah oke, jadi ini ya. Oh nggak masalah ya. Oke. Jadi seperti itu ya, bisa ya. Terus kita masuk ke berikutnya. Wah ini kok ada yang masuk ya, siapa ini? Halo.
Iya, 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 iya. Oh, nanti saya posting, tenang. Nanti saya posting. Nanti saya posting linknya, Anda tinggal ngeklik. Direct link, nanti Anda langsung. Tipsnya dari saya, pokoknya Anda harus sering banyak latihan. Nanti saya kasih latihan setelah ini. Ya, nanti saya kasih latihan, saya suruh buat kalimat. Nanti Anda posting langsung di grup. Nah, terus nanti saya akan koreksi yang salah. Besok akan kita bahas waktu pertemuan berikutnya. Oke, jadi setelah ini saya kasih tugas. Tugasnya Anda nanti membuat kalimat. Ya, Anda membuat kalimat, nanti Anda posting langsung di grup. Nanti hari ini sampai pertemuan berikutnya. Jadi 1 minggu ya, 1 minggu. Oke. Ya satu-satu aja, misalnya simple present 1, yang positif 1, negatif 1, iya semuanya. Terus continuous, total 9. Betul. Kayak gini. Kalimatnya sama ya, kayak gini loh, kayak yang tadi contohnya Mbak siapa tadi ini yang bikin ini. Nah, ini kayak gini. Ya, yang forgot tadi ya. Mbak Yeni, ya oke, Mbak Yeni. Iya, tiga-tiganya dong, ada 3 kok. Ya kan? Iya, 9 kali 3, 27. Ya, kalimatnya bikin aja sama. Tapi diusahakan Anda jangan nyontoh ya, nyontoh rumusnya. Rumusnya harus sudah di luar kepala. Nah. Ya, itu tujuannya supaya Anda kalau orang Jawa itu bilangnya ngelotok gitu ya. Jadi sudah di luar kepala. Sampai ngelotok gitu ya. Iya, apa? Enggak. Kan bahasa Jawa artinya enggak gitu. Ya, lah pokoknya gitulah. Nggak paham ya, oke, sorry. Oke. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh ya, pokoknya nanti di grup saya posting ya. Oh ya nanti ya, oke. Nah, lanjut. Nah, yuk kita masuk ke yang continuous, past continuous. Ya, kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Yuk, siapa yang mau kasih contoh? Nah, I was studying. Oke. Betul ya. Jadi to be-nya was kan? To be-nya was. Terus verb ing ya, studying English. Terus kalau negatifnya I was not studying English. Ini yang suaranya kayak imut-imut nih siapa sih? Oh, Mbak Yeni. Oke, suaranya itu ngingetin saya dulu, saya punya juga kan private, namanya Mbak Ola. Ya, namanya Mbak Ola, dia ex Singapura. Ya, suaranya persis kayak Mbak gitu. Ya, Oke, terus kalau kalimat negatif apa?
Oh, kandani itu ngasih tahu. Betul. Tak kandani, tak kasih tahu gitu. Saya kasih tahu gitu kan. Bukan ya, bukan itu ya, bukan apa? Sotofu kan. Tadi saya habis makan itu soalnya. Untung nggak itu ya, nggak TTM ya. Kalau TTM kan bau semua kan. Oke, kalimat tanyanya gimana? Kalimat tanyanya gimana? Ya, was I studying? Kalau ininya saya ganti Mirna. Mirna and Steven misalnya gitu. Ya, oke, okay. Terus kalau ini saya ganti misalnya D. Bener, arena sekali. There were. Nah, there were. Ini misal saya ganti misalnya Desti. Nah, oke, bisa. Terus kita masuk ke perfect, past perfect. Masih ingat? Iya, iya. Were. Nah, kalau where itu di mana? Jangan ketukar ya. Kalau where itu di mana? Kalau were itu ini to be ya. Jangan where. Yang ada betul where. Kalau ini kalau ini were ya. Kalau ini were. Ini were. Were. Makwer gitu ya. Oke. Makwer gitu ya. Oke, ini semakin malam jangan semakin ngaco ya. Nanti Anda nulisnya D Makwer gitu. D Makwer. Waduh, malah kacau. Oke, serius. Ini kaki saya sudah membeku ini. Oke. Aduh, seandainya saya kalau bisa nunjukkan lokasi saya itu kayak di dunia lain. Serius. Oke, nanti saya upload ya. Anda biar lihat kondisi saya seperti apa di sini. Iya, di lapangan itu tempat saya ini. Aduh. Anda bisa dengar anginnya nggak? Anginnya berembus-embus kan? Ya kan? Iya, betul. Anda bisa dengar anginnya nggak? Iya. Nah, iya memang karena saya di alam terbuka ini. Oke, sekarang kita masuk. Oke, lanjut ke past perfect. Past perfect itu tadi apa fungsinya? Nah, sudah terjadi sebelum. Oke. Langsung aja contohnya. Itu rumusnya ada di situ, tinggal masukin. Ya, I had. Saya sudah makan misalnya before my sister came. Nah, misalnya gitu. Jadi sudah makan sebelum adiknya datang atau kakaknya datang. Ya. Jadi ini yang duluan siapa? Makannya dulu atau datangnya dulu? Makannya dulu. Habis makan, sisternya datang. Sisternya datangnya tadi atau barusan atau sekarang?
Ya tadi, karena kan came kan past tense. Nah, oke, kalau dinegatifkan jadinya oke, belakangnya tak giniin ya, artinya sama ya. Belakangnya sama ya, belakangnya sama. Oh, oke, terus kalimat tanyanya. Nah, oke, gitu ya. Jangan lupa tanda tanyanya. Oke, kalau misalnya ini saya ganti D, ya sama ya. Ya sama ya. Oke, sama. Cuman ininya diganti, nggak boleh my sister dong, ya kan? Pakainya their, ya kan? Their sister. Ya kan mengikuti dong. Ya kan ini they belakangnya berarti their. Boleh juga sih my sister, nggak masalah juga kan? Mereka sudah makan sebelum kakak saya datang, boleh juga kan ya? Boleh juga kan? Ya oke. Jadi kalau untuk past perfect itu nggak mempengaruhi subjeknya, mau he, mau they, mau she, mau apa terserah, tidak berubah ya. Oke, itu untuk yang past perfect. Berikutnya adalah kalimat nominal, sama dengan tadi rumusnya. Kalau orang Jawa bilangnya plek keteplek ya. Sama persis ya. Sama, cuman yang membedakan ini aja. Kalau past itu kan pakainya were sama was ya kan. Kalau present pakainya apa tadi? Masih ingat nggak? To be-nya? Ya, to be-nya am is are. Nah itu, jadi sama ya kalimat nominal. Terus berikutnya adalah kalimat nominal untuk past perfect. Itu juga sama dengan yang tadi yang present perfect. Cuma yang membedakan depannya aja ini. Jadinya had bukan has atau have. Lainnya sama. Oke, siapa yang mau kasih contoh? They were saya gedein biar kelihatan. They were a lazy employee. Gini ya. Ada yang nggak setuju nggak dengan kalimatnya? Ya, harusnya gimana? Oh, nggak pakai pakainya gini. Oh, E-nya satu. Kok E. Ini bacanya bukan E. Oke. Terus gini. Ada yang nggak setuju nggak dengan ini? Ya, apa harusnya? Ya, employees. Ya. Ya, betul. Iya, 100 ya. Jadi karena kan D itu kan banyak kan. Nah, kalau depannya banyak ya belakangnya pasti banyak dong, ya kan? Makanya harus dikasih S. Nah, kalau tadi salah, nggak boleh kasih O, nggak boleh. Karena kan D gitu kan. Ya. Oke, betul. They were lazy employees. Kalau dijadikan negatif gimana? Oke, they were not lazy employees. Oke, good. Kalau kalimat tanyanya, were they lazy employees? Ya, lockout dulu, masuk lagi coba nanti. Atau ini terlalu ke bawah kali ya? Ini kelihatan nggak?
Oh ya, terlalu ke bawah tadi. Oke, ini ya gimana? Oke, ya. Terus kalau untuk kalimat nominal perfect gimana? Ya udah, ini tinggal diganti aja had been gitu. Ya kan? They had been lazy employees, ya kan? Ini juga tinggal diganti aja had. Ya had not been ya. Ya, had not been. Ini juga diganti. Had they been lazy. Been-nya di belakang. Bukan had been they, tapi had they been ya. Had they been lazy employees. Ada pertanyaan? Employees tuh E-nya double 2. I forgive you. Kalau forgive itu memberikan maaf. Kalau meminta maaf apa? Hah? Kalau memberi maaf kan I forgive you. Kalau meminta maaf apa? Maafkanlah aku ya. Oke, jadi kalau mau minta maaf, terus kalau meminta maaf apa, Mbak? Ya itu juga sama dong. Ya, apologize. Jadi apologize itu artinya meminta maaf ya, apologize. Oke. Pio senci lah. Oke. Aduh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk rumus jelas ya, nggak ada masalah ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke future. Nah, exercise-nya. Nah, ini exercise-nya nanti Anda kerjakan di posting ya. Di posting. Nanti saya posting juga kok. Apa? Mau orang habis ini saya itu kok saya posting. Ini masih salah soalnya. Soalnya masih salah. Ini kan tadi harusnya note-nya di sini. Di sini.